Kisah ini dimulai sekitar tahun 2018 hingga 2020. Dunia sedang dilanda gelombang transisi hijau. Isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) menjadi mantra baru bagi para investor global. Perbankan internasional serempak menghentikan pendanaan untuk proyek-proyek energi kotor. Batu bara, sang emas hitam, secara fundamental dianggap sebagai industri sunset atau industri mati yang tinggal menunggu waktu. Di Bursa Efek Indonesia, saham-saham batubara menjadi paria. Harganya tertekan, valuasi dianggap murah, dan tidak lagi diminati oleh investor institusional yang beralih ke energi terbarukan. Semua narasi mengarah pada satu kesimpulan. Namun, sebuah guncangan global yang tak terduga akan membalikan seluruh skenario ini secara drastis. Dalam kondisi di mana seluruh dunia berupaya mematikan industri ini, faktor apakah yang justru mampu memicu kebangkitan terbesarnya dalam sejarah? Kebangkitan ini dipicu oleh sebuah badai sempurna. Pertama, pemulihan ekonomi pasca pandemi yang lebih cepat dari perkiraan membuat permintaan energi global melonjak. Kedua, dan yang paling krusial, adalah konflik geopolitik di Eropa Timur pada awal 2022. Pasokan gas alam ke Eropa terputus, menciptakan krisis energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Harga gas alam meroket ribuan %. Dalam kepanikan, negara-negara Eropa terpaksa kembali ke sumber energi kotor yang paling efisien untuk mencegah warganya membeku di musim dingin, batu bara. Dunia tiba-tiba menyadari bahwa transisi ke energi hijau belum siap menopang kebutuhan dasar. Akibatnya, harga batu bara acuan global, Newcastle, melambung dari level di bawah $100 per ton, menembus angka $400 per ton, sebuah level yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bagi emiten batubara di Indonesia, ini adalah sebuah bonanza. Biaya produksi mereka, cost of production, relatif stabil, namun harga jual, average selling price, meroket tajam. Margin keuntungan mereka meledak. Laporan keuangan perusahaan seperti Adero, ITMJ, dan PTBA mencatatkan laba bersih historis yang memecahkan rekor. Namun, mereka tidak hanya menyimpan keuntungan itu, mereka membagikannya kembali kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Pasar modal Indonesia menyaksikan sebuah fenomena pesta dividen yang belum pernah terjadi. Emiten-emiten ini membagikan yield dividen di atas 15%, 20%, bahkan 30%, jauh melampaui instrumen investasi manapun. Industri yang beberapa tahun lalu dianggap mati, kini secara ironis berubah menjadi mesin uang dan pemberi dividen terbesar di bursa. Kisah ini menjadi pelajaran fundamental tentang siklus komoditas, risiko geopolitik, dan realitas pahit dari sebuah transisi energi. Kisah emas hitam adalah bukti betapa dinamisnya pasar saham lokal. Masih banyak sektor dan cerita emiten lain yang akan kami analisis. Ikuti kami untuk analisis mendalam dan trivia penting lainnya seputar local stocks.